Beberapa waktu yang lalu ada seorang perempuan mengaku pernah hafal Al-Quran. Kemudian dia melakukan wawancara, podcast, semacam podcast begitu ya, disebarluaskan viral di medsos-medsos. Saudara, dia sudah tidak lagi pakai hijab, rambutnya terurai. Kemudian dengan kurang ajarnya, baik dirinya maupun pembawa acaranya menghina-hina orang yang hafal Al-Quran. Kalau zaman sekarang orang masih menghafal Al-Quran, itu manfaatnya apa? Karena kayak Anda aja tadi kan, begitu Anda lupa, Anda langsung klik keluar si Ali Imran, si Al-Maidah. Apa manfaatnya bahwa ada banyak orang di Indonesia ini, di seluruh dunia menghafalkan Al-Quran? Ya, aku setuju. Itu makanya aku ingin menyanggah opini Bang Ade tentang aku, yang mau Bang Ade bilang aku hafal Al-Quran itu luar biasa. Karena bagiku jadinya itu biasa aja. Karena yang diceritakan sama ustadz dan ulama, Tuhan itu tahu mana yang lu butuhkan gitu. Jadi lu pernah berpikiran gitu nggak gitu kan? Lu waktu itu belajar agamanya kuat banget. tapi itu kan tidak fit dengan realitas kan? Apakah yang terjadi di Palestina sekarang itu yang Rasanya jauh banget. Nah, bener. Cerita jadi anak gua lagi yuk. Sama megangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama il-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari malam Kamis ke malam Kamis pengajian majelis taklim rutin di Masjid Al-Islah terus berjalan. Dan alhamdulillah para guru-guru kita secara bergiliran terus mengisi pengajian, dan akhirnya sampailah kita kepada malam tawakufan, yaitu kita tutup sementara majelis ini sehubungan akan datang bulan Ramadan. Kali ini semua pengajian kita tutup. Biasanya majelis yang di markas syariat kita tidak tutup, yang di Petamburan. Madras khususnya tetap jalan di bulan Ramadan. Tapi tahun ini semua kita tawakufan, semua kita hentikan dulu, karena saya ingin duduk di gunung, di pondok pesantren, di markas syariat selama bulan Ramadan, di samping untuk pemulihan supaya ke depan kita bisa lebih sehat lagi, segar lagi, untuk bisa terus berjuang, berdakwah, sekaligus juga untuk mengisi pesantren kilat di bulan Ramadan selama 20 hari. Jadi memang ada kitab baru yang saya baru selesaikan, saya tulis dan akan kita kaji, kita ajarkan selama 20 hari di markas syariat Megamendung, insya Allah. Dan saya minta maaf kepada banyak pihak yang sudah mengundang. Hampir 2 minggu ini tidak ada yang saya datang. Tidak ada yang saya datang. Banyak undangan, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Banyak yang saya tidak bisa hadiri karena memang kondisi saya naik turun. Kalau lagi enak kita ngisi, lagi nggak enak kita stop. Nggak boleh dipaksakan. Karena memang sejak 2,5 tahun yang lalu, semenjak saya keluar dari penjara, saya punya tim dokter sudah menyarankan, Habib ini harus dioperasi. Cuma saya masih belum berkenan untuk dioperasi sampai hari ini. Saya masih berusaha dengan obat, dengan terapi, dengan treatment, dengan aneka ragam cara, setidaknya bisa mengurangi. Walaupun saya tahu tidak bisa menyembuhkan, tentu yang maha penyembuh adalah Allah. Nah, jadi persoalannya sayanya belum siap, itu aja. Jadi masih ada pertimbangan-pertimbangan yang saya tidak mau dioperasi. Dokter sudah ngejar terus, sudah 2,5 tahun. Mereka ngingetin, Habib ini udah 2,5 tahun ini. Gak apa-apa, selama saya masih bisa ngajar, bisa nulis, bisa baca kitab, bisa keliling, saya masih menghindar untuk tidak dioperasi. Mudah-mudahan masih ada jalan lain, kecuali kalau sudah buntu semua, tidak ada jalan lain, dan penyakit itu memang sudah nggak bisa kita ngapa-ngapain lagi, apa boleh buat. Doakan aja biar kita sehat walafiat. Jadi kita sekarang mulai coba berkenalan dengan penyakit akrab-akraban ya.
kita berteman dengan penyakit, kita tegur, kita ajak ngobrol tuh penyakit ya. Nah, kita temenin aja, kita temenin. Nah, jadi karena penyakit itu juga makhluk Allah. Nah, penyakit itu makhluk Allah. Virus-virus yang ada di seluruh dunia ini makhluk Allah, saudara. Nah, jadi kalau Allah tidak izinkan untuk menyerang kita, dia nggak bisa menyerang kita. Nah, tapi dengan izinnya lah, akhirnya Allah sering menguji para hambanya dengan penyakit-penyakit yang Allah berikan. Doakan saja, mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi saya sampaikan ini hanya ingin minta maaf kepada pihak yang udah ngundang, tapi selalu saya kirim pengganti. Kadang-kadang yang gantiin saya ada Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, Ketua Umum FPI, kadang-kadang Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas yang juga menggantikan saya, kadang-kadang Habib Alwi bin Hasan bin Sumit, kadang-kadang Habib Muhammad bin Hadi Al-Hafsi, yang mana aja. Alhamdulillah Allah kasih mantu banyak ya. Allah kasih mantu banyak, lelaki semua pada jadi ustadz, jadi pada ngegantiin. Alhamdulillah saya lihat juga bagus-bagus, ramahnya bagus, ilmunya bagus, perilakunya juga bagus. Mudah-mudahan seterusnya Allah jaga mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi paling tidak saya bisa kontrol agar mereka bisa berdakwah, berjuang sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya tidak ingin berpanjang lebar. Tadi guru-guru kita Masya Allah sudah mengingatkan kita tentang kemuliaan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini disebut Sahrus Siyam karena kita diwajibkan untuk berpuasa di dalamnya. Sahrus Siyam, bulan puasa. Bulan Ramadan juga disebut Sahrul Quran, yang tadi sudah dibahas oleh Kiai Awid, karena untuk pertama kalinya Al-Quranul Karim diturunkan di bulan Ramadan. Makanya disebut Sahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan juga disebut Sahrul Qiyam, karena banyak umat Islam di mana-mana tempat, bukan hanya para aulia, para ulama, tapi sampai orang awamnya sekalipun. Paling banyak sholat sunnah itu di bulan Ramadan. Itu dengan adanya sholat tarawih berjamaah di masjid di mana-mana. Jadi tarawih itu termasuk qiyamul lail. Tarawih itu witir itu termasuk qiyamul lail. Makanya bulan Ramadan juga disebut Sahrul Qiyam, bulan sholat malam ya ikhwah. Nggak sampai di situ, Ramadan juga disebut Sahrun Azim, bulan yang agung, Syahrun Karim, bulan yang mulia. Kenapa? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar yang Allah nyatakan khairun min alfis syahr. Jadi malam yang luar biasa, malam keagungan, adanya di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan disebut Syahrun Azim, Syahrun Karim. Nah, tidak sampai di situ, Ramadan juga disebut Sahrul Maghfirah. Tidak sampai di situ, Ramadan juga disebut Sahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, Syahrul Barakah. Nah, kenapa disebut Syahrul Maghfirah? Karena memang di bulan Ramadan Allah limpahkan aneka ragam maghfirah, pengampunan untuk hamba-hambanya yang mau berpuasa. Nah, tadi Ustadz Mustafa Waraka sudah bawakan itu hadisnya, begitu juga yang lainnya. Nabi yang mengatakan man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi orang yang betul-betul puasa dengan ikhlas, tulus, hanya cari ridha Allah, betul-betul dia puasa sesuai aturan syariat, maka dijamin saudara dosanya akan diampuni, baik dosa yang masa lalu maupun dosa yang akan datang. Wah, luar biasa itu jaminan. Makanya ini disebut Sahrul Maghfirah. Jadi rugi benar kalau bulan Ramadan kita nggak dapat pengampunan dari Allah. Udah dosa kita banyak, maksiat kita banyak, kesalahan kita banyak, kalau sampai kita tidak dapat pengampunan di bulan Ramadan, sangat rugi. Nah, ini juga disebut Sahrul Rahmah, bulan yang penuh rahmat. Dan Syahrul Barakah, bulan yang penuh keberkahan. Bagaimana nggak berkah? Di bulan ini kita melakukan satu sholat sunnah, pahalanya sama dengan satu wajib di bulan lain. Satu wajib kita lakukan di bulan ini sama dengan 70 wajib di bulan lain. Kenapa? Karena memang ini bulan barakah. Ramadan itu bulan barakah. Nah, maka itu di bulan Ramadan itu kita kejar rahmah, kita kejar maghfirah, kita kejar barakah. Nah, bukan berarti di bulan lain tidak kita kejar, bukan. Tapi kesempatan untuk mendapatkannya dengan lebih mudah ada di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa. Nah, karena itu yuk kita sambut bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan ridho, dengan senang. Jangan sambut bulan Ramadan dengan pening, ya lapar lagi tadi, ya aus lagi tadi, ya lemes lagi. Jangan. Orang-orang beriman nggak ada tuh keluhan begitu ya kawan. Justru mereka masuk Ramadan senang, gembira. Nggak ada tuh beban seperti itu ya kawan. Sambut bulan Ramadan dengan senang, dengan gembira.
kita berpuasa di siang harinya, kita qiyamul lail di malam harinya, perbanyak kita punya perbuatan baik di bulan Ramadan, insya Allah. Sekaligus bulan Ramadan ini juga di samping untuk kita tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, mensucikan hati kita, ini kesempatan kita. Nah, mereka yang ingin membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela, membersihkan diri mereka dari sifat-sifat perilaku yang tidak bagus, bulan Ramadan adalah peluang besar. Peluangnya di bulan Ramadan ini kita puasa, kita banyak baca Quran, kita qiyamul lail, kita sedekah, kita berbuat baik dan bersihkan hati kita dari semua sifat yang jelek. Sifat seperti sifat riya, sifat ujub, sifat takabur, sifat iri, dengki. Saudara, karena zaman ini nih iri dengki Masya Allah suburnya luar biasa. Di tengah-tengah kehidupan kita nih iri dengki itu sangat berbahaya sekali. Di semua bidang ada iri dengki. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kawan-kawan kita yang kerja di kantor ada yang iri dengki. Bagaimana yang bertetangga ada yang iri dengki. Bagaimana orang bermasyarakat ada yang iri dengki. Bagaimana orang berpolitik ada yang iri dengki. Bagaimana orang bangun pesantren ada yang iri dengki. Nah, yang bikin majelis ada yang iri dengki. Jadi ini iri dengki ini sifat-sifat iblis. Kenapa iblis diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepada Adam nggak mau? Saudara, karena satu memang takabur, dua dia iri. Kenapa Adam diciptain dari tanah, saya diciptain dari api? Dia merasa dirinya lebih mulia dari Adam. Kenapa mesti saya yang tunduk sama Adam? Nah, itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibat takabur, iri dan dengkinya, akhirnya iblis itu saudara dikutuk oleh Allah. Dikutuk oleh Allah dan ditetapkan akan masuk neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi jangan kita ikuti langkah-langkah iblis. Jangan. Ini sifat takabur, sifat iri dengki harus kita buang. Nah, kalau mau tahu kapan waktu yang tepat untuk membuang, nah ini Ramadan, ini kesempatan kita. Bersihkan kita punya hati, bersihkan kita punya diri dari sikap-sikap seperti itu, insya Allah. Nah, selain itu di bulan Ramadan ini yuk kita pupuk, tambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Tadi kita katakan bahwa Ramadan ini syahrul Quran. Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quranul Karim bahwa Al-Quran itu diturunkan pertama kali di bulan Ramadan. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang pertama kali Allah turunkan Al-Quran. Nah, berkenaan dengan ini saya hanya ingin ingatkan, beberapa waktu yang lalu ada seorang perempuan mengaku pernah hafal Al-Quran. Kemudian dia melakukan wawancara, podcast, semacam podcast begitu ya, disebarluaskan viral di medsos-medsos saudara. Dia sudah tidak lagi pakai hijab, rambutnya terurai. Kemudian dengan kurang ajarnya, baik dirinya maupun pembawa acaranya menghina-hina orang yang hafal Al-Quran. Dia bilang, saya dulu hafal Al-Quran. Saya dulu hafal Al-Quran, saya dimuliakan, dihormati di sana, dihormati di sini. Orang pada minta air sama saya, orang pada minta doa, sambil ketawa-ketawa. Jadi dia lihat tuh perilaku umat Islam yang menghormati dia, yang menghargai dia, yang meminta tabarukan karena dia hafal Quran, dihina-hina ya. Ini perbuatan begini, perbuatan berbahaya ini perbuatan kaum zindik ya, kawan. Nah, jadi dia katakan nggak penting itu untuk menghafal Al-Quran. Dan saya lihat ada dua wawancara. Nah, ada satu dengan salah satu tokoh, satu lagi dengan salah satu presenter ya, kawan. Dan itu viral. Nah, jadi bilang apa gunanya ngapal Quran? Ngapal Quran itu nggak ada gunanya. Jadi sudah dia hina saudara, dia bilang nggak ada gunanya. Nah, itulah pentingnya di bulan Ramadan baca Quran, kenalan dengan Al-Quran, pelajari Al-Quran, pahami isi kandungan Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quran, baru nanti kita tahu bagaimana manfaat dan gunanya Al-Quran. Nah, bicara soal hafal saudara, Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di sini Allah menggunakan saudara dengan dhamir jamak. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna dzikra, yang menurunkan adzikra, yaitu menurunkan Al-Quran. Wa inna nahnu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan jaga. Di sini Allah menggunakan kata kami. Nah, kenapa Allah menggunakan kata kami? Bukan Allahnya berbilang, bukan Allahnya banyak, bukan. Kata kami dalam bahasa Arab ada dua. Ada satu menunjukkan banyak, kami, kita, banyak. Ada juga menunjukkan ta'zim, mengagungkan. Jadi kalau Allah mengatakan nahnu, kami, Allah sedang mengagungkan dirinya, Allah sedang mengagungkan zatnya. Nah, kalau orang yang nggak ngerti bahasa Arab langsung protes, kok pakai nahnu, berarti Tuhannya banyak dong. Nah, itu nggak ngerti bahasa Arab dia ya, kawan. Nah, jadi kita nggak laden itu yang nggak ngerti bahasa Arab, mau
bicara tentang Al-Qur'an. Jadi di situ Allah katakan wa innalahu lahafidun, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an tersebut. Nah, kalau Allah menggunakan nahnu dalam Al-Qur'an, khususnya dalam ayat ini, ada dua isyarat yang mesti kita paham. Yang pertama, saudara, kalau Allah mengatakan dengan saya, berarti Allah tidak libatkan unsur lain. Khalaqtul jinna wal insa, aku ciptakan jin dan manusia. Kalau Allah sudah mengatakan khalaqtu, saya ciptakan, aku ciptakan, berarti Allah nggak libatkan unsur lain. Seperti apa? Seperti Allah menciptakan Nabi Adam, seperti Allah menciptakan Siti Hawa, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Saudara, nggak ada unsur lain Allah libatkan, langsung Allah yang ciptakan. Tapi kalau Allah menyatakan khalaqnal insan, kami menciptakan manusia, nah di situ ada isyarat, berarti ada proses unsur lain Allah libatkan. Nah, seperti penciptaan siapa? Penciptaan kita. Allah menciptakan kita dengan melibatkan orang tua kita. Ada ibu kita, ada bapak kita, ada sperma ayah, ada sel telur ibu. Nah, kemudian bagaimana sel telur itu bertemu dengan sperma di dalam rahimnya. Kemudian kita hidup dalam rahim ibu selama 9 bulan. Artinya apa? Ada unsur lain Allah libatkan dalam penciptaan kita. Ada ibu, ada bapak, dan seterusnya. Nah, jadi kalau Allah menyatakan khalaqtu, saya ciptakan, dengan khalaqna, kami ciptakan, itu ada isyarat yang berbeda. Yang satu tidak ada unsur lain Allah libatkan, yang satu lagi ada unsur lain Allah libatkan. Jadi domir nahnu, kami, ada dua maksud. Pertama, ditakzim, untuk menunjukkan keagungan kebesaran Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan ada unsur lain yang terlibat. Begitu juga penurunan Al-Quran dan penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Satu, Allah ingin menunjukkan betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah. Tapi pada saat yang sama isyarat, proses turunnya Al-Quran kepada kita ada proses. Nah, dari Allah diberikan ke malaikat Jibril yang melakukan proses pewahyuan kepada Nabi. Berarti ada siapa yang dilibatkan? Ada malaikat Jibril Allah libatkan, unsur lain. Nah, kemudian dari Nabi disampaikan ke sahabat nggak terima langsung dari malaikat Jibril, ada proses dari sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, sampai ke kita saat ini. Jadi Al-Quran sampai kepada kita, saudara, melalui proses periwayatan yang mutawatir. Nah, makanya Allah nyatakan inna nahnu nazzalna dzikra, maka sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu kepada kamu nih semua. Nah, ada yang Allah turunkan kepada nabinya lewat malaikat Jibril. Nah, ada yang Allah turunkan kepada para sahabat lewat lisan nabinya. Ada Allah turunkan kepada para tabi'in lewat para sahabat Nabi. Allah turunkan lagi kepada tabi'in lewat para tabi'in. Dan Allah turunkan kepada kita lewat guru-guru kita. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, selanjutnya dikatakan wa inna lahu lahafidun, dan kami yang akan menjaga. Artinya Al-Quran itu, saudara, pasti dijaga oleh Allah. Tapi jangan lupa, Allah menggunakan inna, kami yang akan menjadi penjaga. Artinya apa? Ada unsur lain Allah libatkan, saudara. Siapa yang Allah libatkan? Di antaranya adalah para huffaz, para penghafal Al-Quran. Jadi jangan sembarangan kedudukan penghafal Al-Quran. Lalu kadang bilang, bagaimana tuh Beb? Itu perempuan kan dulu hafal, dulu dia hafal. Nah, kok sekarang dia bicara begitu? Itu tadi, saudara. Jadi bukan dia yang lupain Al-Quran, Al-Quran yang lupain dia. Enggak, kita sombong betul kita bilang kita lupa ayat Quran, kita ninggalin Quran. Enggak, Al-Quran ninggalin kita. Jadi Al-Qurannya udah ninggalin tuh perempuan, saudara. Allah Maha tahu, oh ini kedepannya bakal jelek, oh ini kedepannya bakal menghina Al-Quran, oh ini kedepannya akan merendahkan para penghafal Quran. Allah Maha tahu ya, kawan. Dari awal dia mulai menghafal Al-Quran, Allah tahu mana yang akan istiqomah menghafal Al-Quran, mana yang kedepannya akan berbuat tidak baik terhadap Al-Quran. Allah cabut itu hafalan, saudara. Nah, jadi boleh tes lagi sekarang, enggak ada, enggak hafal lagi, udah hilang Al-Quran, pergi ninggalin dia. Na'udzubillah min dalik. Hati-hati siapa bilang Al-Quran, menghafal Al-Quran itu tidak ada guna, saudara. Satu, mari kita lihat, Israel pernah mencetak puluhan ribu mushaf Al-Quran. Dia cetak dengan teknologi tinggi, saudara, persis seperti cetakan yang ada di Saudi Arabia. Bagus kertasnya, bagus covernya, saudara. Dia rubahnya nggak banyak, ada yang dirubah satu huruf, ada yang dirubah satu harokat, saudara. Tapi itu bisa merubah arti. Bagaimana itu bisa terbongkar cepat? Begitu itu beredar, saudara, hanya hitungan nggak sampai harian udah kebongkar, ketahuan. Siapa membongkar? Yang hafal Quran. Begitu dia lagi baca Quran, kok kayaknya lah emang hafalan. Dia baca ayat berikutnya lagi, kayaknya ada janggal sama hafalan. Langsung kebongkar, saudara.
Sampai akhirnya mushaf-mushaf tadi oleh negara-negara yang sudah terlanjur menerima ditarik. Di Indonesia pernah kejadian, saudara, pada saat saya masih SMP atau SMA itu. Jadi ada cetakan, saudara, dari Departemen Agama, sang salah cetak, bukan sengaja, bukan dipalsukan, bukan salah cetak. Cuman salah cetak, saudara, satu kata. Nah, terus ada orang belanja masuk ke toko apa namanya kitab mau beli mushaf Quran. Dia lihat-lihat bagus mushafnya. Begitu dibaca-baca, tahu-tahu dibaca tuh kayaknya lain nama hafalannya. Cuman satu kata. Oh, ini mungkin qiraat yang lain kali ini. Coba lihat cetakan yang lainnya. Ternyata cetakan yang lain, saudara, bener semua. Ini aja yang beda. Lapor ke Departemen Agama, langsung ditarik oleh Departemen Agama. Semua mushaf yang udah terlanjur cetak ditarik. Nah, siapa yang bongkar itu semua? Penghafal Quran. Allah yang jaga lewat para penghafal Quran. Allah yang jaga Quran. Makanya sampai hari ini Al-Quran gak bisa dipalsuin. Bukan gak ada yang masukin, banyak yang memasukin Quran. Cuman begitu dipalsuin ketahuan, begitu dipalsuin ketahuan, begitu dipalsuin ketahuan. Nah, yang ngebongkarnya siapa? Yang ngebongkarnya adalah para penghafal Al-Quran. Nah, kemudian yang guna kedua apa? Saudara, kalau kita lihat di beberapa negeri, umat Islam dibantai, umat Islam dihabisi. Nah, kalau terjadi genocide di satu wilayah, umat Islam dihabisi, kemudian penghafal Al-Quran dihabisi, kemudian cetakan-cetakan mushaf Al-Quran dimusnahkan, dibakar semua. Terus ke depannya negeri itu membaca Quran dari mana? Yang hafal udah dibunuh, yang cetak udah dibakar, saudara. Tapi dengan banyaknya penghafal Quran jumlahnya jutaan saat ini ya, Pak. Bukan 1-2 orang. Di Indonesia aja yang menghafal Quran ratusan ribu ya, Pak. Bukan sedikit. Nah, dengan banyaknya penghafal Al-Quran, walaupun Al-Quran mushaf itu dibakar ribuan kali oleh musuh, ribuan kali dibakar oleh para penjajah, saudara, bahkan pada saat musuh-musuh Islam itu masuk ke Baghdad, itu isi perpustakaan termasuk mushaf Quran semua dibakar. Saking banyak yang dibakar, saudara, dilempar ke laut, laut berubah warnanya jadi hitam karena banyak debu. Tujuannya apa? Supaya Al-Quran ini orang lupa. Tapi nggak bisa, orang Al-Quran itu bukan disimpan di balik lembaran kertas, nah, bukan fis sudur, tapi disimpan fis sudur. Bukan disimpan di lembaran kertas, tapi disimpan di dada-dadanya umat Islam. Sehingga begitu keadaan mulai tenang, umat Islam yang hafal Quran nulis lagi itu Quran, saudara. Nah, jadi sekali lagi, kalau orang-orang yang cerdas, saudara, tentu dia akan tahu betapa pentingnya untuk menghafal Al-Quran. Nah, jadi kita sangat prihatin. Udah gitu yang wawancarainya dokter lagi ya, udah gitu dokternya dari universitas ternama di Indonesia, dosen di sana. Ini apa-apaan ini negeri, saudara? Dia lecehkan penghafal Quran. Jangan, yang sedang menghafal Quran teruskan. Kita dorong, kita bela, hafalin Quran. Yang bisa hafalin Quran, hafalkan Al-Quran. Anak-anak kita kirim untuk menjadi penghafal Al-Quran. Karena kalau mereka menjadi penghafal Al-Quran, berarti mereka menjadi penjaga Al-Quran. Mudah-mudahan mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian yang kedua, saya sudah bahas beberapa waktu yang lalu di majelis ibu-ibu di Petamburan sini tentang pernyataan seorang politisi betina, ya ikhwan, yang mengatakan Nabi Muhammad itu juga nggak sempurna, walaupun itu pilihan Allah. Ini kalimat-kalimat kurang ajar ini kita lihat kepada Nabi semacam ini sering diucapkan. Kalau nggak ngerti agama, jangan bicara agama. Nggak tahu siapa Nabi, kalau belum kenal, kenalan dulu, belajar dulu, tanya dulu kepada para ulama siapa itu kita punya Nabi. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan kesempurnaan Nabi, keagungan Nabi, kemuliaan Nabi, ketinggian kedudukan Nabi, kesucian Nabi. Shallu ala Nabi. Jadi kalau kita sudah lihat, kalau kita paparkan, saudara, wah, nggak bisa habis. Begitu banyak ayatnya, saudara, yang menunjukkan Nabi itu mulia, Nabi itu agung, Nabi itu suci, Nabi itu sempurna. Makanya para ulama banyak menyebut Nabi al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Nah, jadi saya pikir saya nggak mau tambah lagi, tapi masih banyak kejadian-kejadian. Walaupun saya di rumah, tapi saya terus mengikuti berita. Saya lihat satu persatu, kok jadi ngawur-ngawuran ya.